Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nazima dari kelas A SIB Somya, sekaligus mahasiswa Universitas Maliku Saleh. Jadi hari ini saya ingin lanjut menjelaskan proyek Laravel saya yang bernama restoran. Saya ingin menjelaskan bagaimana membuat atau membatasi hak akses menggunakan session dan middleware. Oke, langsung saja kita masuk ke code. Oh ya, sebelum saya menjelaskan bagaimana membuatnya, saya ingin menjelaskan dahulu apa itu session. Jadi session adalah mekanisme untuk menyimpan data pengguna sementara di server. Dan session ini sering digunakan untuk menyimpan informasi seperti status login pengguna dan lain-lain. Jadi untuk membuatnya, ini saya menyimpan terlebih dahulu user role ini ke dalam session. Nah, jadi di dalam file login controller.php saya menyimpan role ini ke dalam session. Jadi dia setelah user login, maka user role-nya langsung disimpan ke dalam session. Oke, setelah saya menyimpan user role ini di dalam session, kemudian saya membuatkan middleware. Untuk membuat middleware, saya tinggal masuk ke terminal, kemudian mengetikkan kode perintah artisan seperti ini. PHP artisan make middleware, kemudian nama tokennya. Nama filenya. Di sini saya sudah membuatkan file middleware yang bernama checkrole. Jadi di file checkrole.php ini saya menulis semua logika tentang middleware dan sessionnya. Oke, saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, dalam function handle, dalam public function handle, ini ada $role dengan session get role. Artinya dia akan mengambil role dari session. Jadi setelah pengguna login, maka middleware akan mengambil role dari pengguna dari session. Kemudian dia akan dicek apakah role-nya ini owner atau bukan. Jika role-nya owner, maka dia akan mengambil rute yang sedang diakses di pengguna. Rute apa yang sedang diakses di pengguna, misal rute dashboard atau rute menu. Kemudian setelah dia diambil, lalu dibatasi. Nah, setelah rute yang diambil, kemudian dibatasi. Kemudian di sini adalah daftar rute yang saya batasi untuk si owner. Di sini ada image.create, kemudian ada image edit, image destroy, video create, transaction update, transaction destroy, dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya ada kondisi lagi. Ini adalah kondisi untuk mengecek apakah jadi kondisi ini adalah untuk mengecek apakah ownernya ini mengakses halaman yang kita batasi ini atau tidak. Jika ya, maka dia akan menampilkan halaman keyboard 403 dengan pesan Anda tidak memiliki hak akses untuk melihat halaman ini. Nah, kemudian ini kan jika role-nya sama dengan owner. Lalu jika role-nya sama dengan operator, maka dia akan melanjutkan make request seperti biasa. Tidak ada kondisi apa-apa. Kemudian setelah itu di web.php kita tinggal memanggil kelas rute ya. Di kelas rutenya ini saya copy. Nah, kemudian tinggal saya paste di sini di dalam middleware. Ini ada root .2 middleware, dan di dalam array ada out dan checkrole class. Nah, jadi fungsi out ini adalah untuk membuat pengguna harus login terlebih dahulu agar bisa memasuki halaman tertentu. Misalnya seperti ini. Ini saya contoh penggunaan tidak menggunakan out. Ini saya berada di halaman login. Kemudian jika saya ingin masuk ke halaman dashboard,
Nah, dia akan masuk. Oke, kembali lagi. Namun jika saya menggunakan out, salah. Nah, saya paksa masuk ke dashboard. Nah, dia akan mental, nggak bisa dipaksa masuk karena di sini saya menggunakan out. Kemudian di sampingnya adalah croll.2.2 kelas. Yang dimana croll-nya ini merupakan diambil dari file checkroll.php ini, dari kelasnya ini. Nah, oke, langsung saja saya contohkan. Jadi terlebih dahulu saya ingin melihat dulu database ya. Nah, di dalam table session ini sudah ada riwayat pengguna yang telah login. Nah, jadi ID-nya di sini masih 0 semua. Kemudian ada IP address, user agent, payload, dan last activity ya. Nah, jika kita lihat di sini user ID-nya kan masih 0 nih. Kemudian ketika saya login dengan email user 3, kemudian sandinya, kemudian saya login. Nah, kita cek lagi di table sessionnya. Nah, ini dia. Kemudian terisi di sini di user ID ini 6. Yang artinya jika kita cek di table user, nah dengan user yang ber-ID 6 sedang login. Dan dia operator, role-nya operator. Nah, itu dia fungsi session. Lalu jika kita logout, kemudian di table session, nah dia 0 kembali, artinya user sedang tidak melakukan login atau sedang tidak berada di website kita. Kemudian untuk contoh middleware, sini misal saya login sebagai owner. Nah, ini saya login menggunakan akun owner. Bisa kita lihat di sini di table session. Nah, user yang sedang melakukan login adalah user yang ber-ID 1. Kita lihat di table user yang ber-ID 1 itu merupakan owner. Kemudian role-nya owner. Nah, kemudian saya ingin mencontohkan atau membatasi rute-rute yang sudah saya tuliskan di sini. Kita cek di transaction. Nah, di sini di transaction saya membatasi ke halaman update dan destroy. Oke, langsung saja kita contohkan di destroy. Nah, gagal. Ya, gagal karena saya sudah membatasinya. Kemudian di update. Nah, dia akan muncul Anda tidak memiliki hak akses untuk melihat halaman ini. Nah, kemudian jika dia detail, nah kalau detail bisa karena saya tidak membatasinya di detail. Kemudian bagaimana jika saya login ke operator? Nah, di sini saya login ke operator.
Dilihat di table session. Nah, di sini user yang ber-ID 2 sedang melakukan login. Kita cek user yang ber-ID 2 adalah operator. Dan role-nya operator. Nah, oke, langsung kita contohkan middleware-nya untuk operator. Ini ada berada di halaman transaksi. Kita edit. Nah, dia sukses untuk diedit. Kemudian bagaimana jika kita hapus? Oke, dia juga masih bisa. Hapus. Nah, sukses. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan bagaimana membuat chart ini atau statistik data. Nah, di cara yang pertama adalah saya menginstal terlebih dahulu Larapack chart. Saya dibuka di dokumentasinya ada. Ini dia. Saya menggunakan Larapack chart untuk membuatkan chartnya ini. Yang pertama saya menginstalnya menggunakan perintah ini, composer, kemudian publish config. Lalu untuk menggunakannya kita tinggal mengetik php artisan di terminal ini. Tapi artisan make chart, kemudian nama file chart kita. Nah, lalu kemudian dia akan muncul pilihan untuk chart apa yang ingin kita buat. Apa pie chart, donut, ini ada radial, polar, line, area, bar, horizontal, dan lain-lain. Jadi di sini saya memilih menggunakan line chart. Nah, kita tinggal ketik 4, maka dia akan dibuatkan folder dan beserta filenya di dalam app. Karena di sini saya sudah membuatnya, jadi saya hanya tinggal menjelaskannya di sini. Terus. Nah, jadi di sini setelah kita membuatkan chartnya, nah kemudian di sini kita bisa mengatur chart kita dari data chart kita, warna, dan judul. Jadi di dalam chart ini, di dalam total transaction.php, ini saya membuat di dalam function build logikanya. Jadi di sini dolar tahun date y, kemudian dolar bulan date m. Lalu saya buat perulangan di sini. Perulangan jika dolar i sama dengan 1 dan dolar i kurang dari sama dengan bulan, maka dia akan ditambah 1. Ia akan ditambah 1. Jadi ini adalah fungsinya untuk membuatkan bulan atau membuatkan bulan ini. Kemudian di sini bawahnya ada dollar pending, kemudian diambil dari tabel transaction, yang dimana tahunnya itu tahun transaksi dibuat dan bulannya bulan transaksi dibuat. Kemudian saya mengambil kondisi lagi di sini yang dimana statusnya ini pending, jadi saya hanya mengambil yang transaksi yang statusnya pending. Kemudian saya jumlahkan amount-nya. Kita lihat di tabel transaction. Nah, di sini ada status pending, valid, dan sukses. Jadi saya mengambil yang pending, kemudian menjumlahkan semua amount-nya ini. Nah, dan diambil berdasarkan bulan. Kemudian di bawahnya ada sukses, sama seperti yang pending. Kemudian ada valid, dan di bawahnya ada total.
Nah, yang di total ini merupakan total dari semua transaksi gabungan dari pending, success, dan failed. Di sini jika total sama dengan transaction titik dua where here atau diambil dari tabel transaction yang dimana tahun transaksi dibuat, kemudian bulannya bulan transaksi dibuat. Kemudian yang dimana statusnya ini tidak sama dengan valid. Nah, jadi saya tidak mengambil status validnya untuk dijumlahkan. Saya hanya mengambil pending dan sukses. Nah, dimana statusnya tidak sama dengan valid, maka dia jumlahkan. Jadi selain amount si valid ini, semuanya saya jumlahkan. Kemudian di sini adalah perintah untuk membuat agar amount-nya tidak menjadi minus. Misalkan di data transaksi bulan Juli, di sini kan cuma ada valid, jadi totalnya saya bikin 0, tidak saya bikin minus 50.000. Nah, itulah fungsi dari kode ini. Kemudian di bawahnya saya ingin mengisi variabel-variabel ini ke dalam array. Setelah itu selanjutnya kita kembalikan lagi return new original line chart. Kita isi variabel-variabel array ini ke dalam data, ke dalam chartnya. Kemudian di sini ada warna dan ini data bulannya. Data bulan yang diisi di sumbu X. Oke, setelah itu untuk menampilkannya di halaman dashboard, kita buat dashboard controller. Kemudian di dalam function index kita kembalikan view-nya ke backend dashboard. Dan di sini kita buat sebuah data bernama chart dan mengambil dari nilai chart dengan method build. Jadi method build ini didapat dari ini, dari function ini. Ada file total transaction.php. Kemudian di bawahnya lagi ada transaction, kemudian tabel transaction, dan diambil dari data yang terbaru dan hanya mengambil 5 data. Kemudian get. Lalu di index kita buat script JS untuk chartnya. Ini sudah saya buatkan. Lalu kemudian untuk menampilkan chartnya, kita hanya tinggal menggunakan perintah seperti ini. Berawal tanda seru 2, kemudian $chart container. Lalu di bawahnya tabel. Nah, kemudian di dalam ini, di dalam pribadi, di sini saya menggunakan for else. Jadi $transaction sebagai item. $transaction ini didapat dari dashboard controller di sini. Jadi ini total transaksi bulanan dari restoran. Kemudian di bawahnya ada tabel yang menampilkan 5 data transaksi yang terbaru. Oke, hanya sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada yang salah atau kurang paham. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.